Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari, kelas 10B nomor absen 8, SMKS Kesehatan Yena Susada Bangkalan. Dalam jaringan, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Dijadikan dua periode. Yang pertama, para pendidik menemukan potensi media pendidikan pengajar bahasa 1986. Yang kedua, pendidik mulai menggunakan perangkat lunak sinkron 1989 antar kelas. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Cyberspace internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web chatting, Gmail, Friendster, Facebook, dan Twitter. Keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Keunggulan dapat dilakukan di mana saja. 2, efisiensi biaya. 3, efisiensi waktu. 4, terintegrasi dengan layanan TIK. 5, meningkatkan intensitas komunikasi. 6, meningkatkan berpartisipasi. Kelemahan: 1, tidak memiliki emosi pengguna. 2, memerlukan perangkat khusus. 3, terlalu banyak informasi yang penting. 4, menyita konsentrasi. Jenis komunikasi daring. A. Komunikasi daring sinkron serempak adalah menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak. Contohnya, text chat adalah fitur aplikasi atau program yang dilakukan untuk berkomunikasi atau bersosialisasi secara serempak seperti text chatting. Video chat adalah interaksi antara video atau audio atau video secara real time dengan pengguna lokasi yang berbeda seperti Google Play Hangouts. Fungsi komunikasi daring. 1, kendali adalah komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. 2, motivasi adalah komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja itu di bawah standar. 3, pengungkapan emosional adalah bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka merupakan sumber utama untuk interaksi sosial. Contoh aplikasi penggunaan jaringan sinkron dan asinkron dengan kelemahan dan kelebihan. 1, Facebook Chat. Facebook Chat termasuk sinkron. Kelebihan: memiliki tampilan yang user friendly, memiliki fitur chat yang digunakan untuk bersosialisasi, memiliki fitur grup yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang tertentu. Kekurangan: terlalu rame tampilannya, susah berkomunikasi dengan orang terkenal, tidak memiliki fitur follow. Website termasuk asinkron. Kelebihan: konten layout dapat berubah-ubah menggunakan dinamik HTML, menggunakan pemrogram server untuk mengatur perubahan data, dapat menggunakan CMS untuk mengubah konten website, konten web, dan layout halaman dibuat terpisah sehingga loading halaman lebih cepat, dapat menggunakan database untuk menyimpan konten, bisa memfasilitasi komunikasi dua arah antara admin dan fasilitor. Konten terbaru selalu berada di urutan pertama karena untuk memperjelas konten diupdate. Kekurangan: lebih kompleks sehingga sulit dalam pencarian search engine. Kelas maya atau virtual class. Kelas maya atau virtual class. Kelas maya adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa. Jenis-jenis kelas maya. Perangkat lunak pendukung kelas maya pada umumnya berbasis web, yaitu Learning Management System LMS atau software perangkat lunak yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengelolaan kegiatan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu 1, LMS proprietary seperti Saba Software, Apex Learning, Blackboard, dan lain-lain. 2, LMS open source seperti Aututor, Docus.lrn, Free e-learning, dan lain-lain. Learning Content Management System LCMS adalah bekerja untuk memperbarui, mempublikasikan, atau mengelola sistem dari suatu sistem yang terorganisasi. Contoh perangkat lunak LCMS dan Clarolin dan Edokeo Solutions. Social Learning Network SLN adalah digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jaringan sosial. Tujuan kelas maya. Tujuan virtual kelas dibentuk adalah untuk menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja
dengan menghemat waktu dan biaya, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar, lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung. Manfaat kelas maya: 1. Materi lebih luas dan beragam. 2. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. 3. Mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. Fungsi e-learning atau kelas maya lainnya sebagai berikut. 1. Penambahan atau pengayaan pembelajaran. 2. Pengganti sebagai pembelajaran. 3. Pengganti seluruh pembelajaran. Fitur kelas maya: konten yang terkait relevan dengan tujuan belajar. 1. Menggunakan metode instruksional. 2. Menggunakan gambar dan kalimat dengan sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. Keuntungan kelas maya: 1. Lebih menariknya proses pembelajaran karena interaktif dan fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. 2. Siswa tidak terikat tempat dan waktu sehingga lebih santai. 3. Guru sebagai fasilitator, yaitu penyedia sekaligus pendukung di dalam proses pembelajaran tersebut. Kekurangan kelas maya: 1. Siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet karena kelas maya berbasis web. 2. Proses belajar yang individual sendiri sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Ada 5 komponen di bawah ini untuk mendukung kelas maya agar bisa berjalan dengan baik. Komponen tersebut yaitu: 1. Konten untuk pembelajaran. 2. Perangkat keras berupa komputer maupun smartphone. 3. Perangkat lunak seperti LMS, LCMS, dan SLN. 4. Strategi komunikasi. 5. Jaringan internet. Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid, sekaligus orang tua murid. Edmodo pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 2008 oleh Nick Brock dan Jeff O'Hara, dan Edmodo tersendiri bisa dibilang merupakan program e-learning yang merupakan sistem pembelajaran yang mudah, efisien, sekaligus lebih menyenangkan. Edmodo menjadi salah satu jaringan sosial yang paling cepat berkembang di tahun 2011 awal, terbukti dengan adanya sekitar 1 juta pengguna di dalamnya. Hanya beberapa bulan kemudian pengguna bertambah menjadi 7 juta orang, dan akhirnya pada tahun 2015 terdapat 50 juta pengguna Edmodo yang berasal dari berbagai belahan dunia. Manfaat Edmodo untuk pembelajaran. Edmodo mempunyai beberapa manfaat dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk para guru dan murid. 2. Dengan Edmodo, siswa atau satu dengan siswa lainnya dapat dengan mudah berinteraksi dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari gurunya. 3. Selain itu, Edmodo mempermudah komunikasi antara guru, murid, sekaligus orang tua murid. 4. Sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Fitur-fitur terdapat pada Edmodo. 1. Polling, salah satu fitur yang hanya dapat digunakan oleh guru. 2. Gradebook, fitur yang digunakan oleh guru untuk memberikan nilai secara manual atau otomatis. 3. File and links, mengirimkan not dengan lampiran file dan link. 3. Quiz, fitur ini hanya bisa digunakan oleh guru. 5. Library, fitur ini digunakan untuk mengunggah bahan ajar seperti materi. 5. Assignment, fitur untuk digunakan tugas online. 7. Award badge, fitur ini digunakan untuk memberikan presentasi atau record kepada siswa secara online. 8. Parent code, setiap anak membuat akun student, maka anak tersebut akan mendapatkan kode untuk unik yang dipakai oleh orang tuanya. Menganalisis produksi video, animasi dan musik digital. Produksi media video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Video, proses yang pengambilan gambarnya dilakukan dengan kamera video, baik yang terpasang pada telepon genggam dan perangkat gadget lainnya. Screen recording adalah pengambilan gambar dari layar komputer dengan menggunakan aplikasi rekam layar dan dapat ditambahkan penggunaan lensa yang terpasang pada laptop atau webcam yang sengaja dipasang untuk perekam gambar. Presentasi video adalah untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Fungsi presentasi video. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Jenis video. Berdasarkan tujuan pembuatannya, video dapat diperuntukkan cerita. Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita, dokumenter.
Dokumenter, video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Berita, video yang bertujuan memaparkan sebuah berita pembelajaran. Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Presentasi, video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Konsep, sebuah alegori tentang cara anak belajar dari orang tua mereka dan anak-anak lain. Karakter of animation, seekor anak burung lapar menunggu makanan dari ibunya yang ingin mengajarkannya langsung cara mencari makan di pesisir pantai dengan ombak yang pasang surut. Color and sharp image, warna dan ketajaman gambar sangat baik untuk sekelas animasi 3 dimensi. Jenis pengambilan gambar dalam film ini: 1. Deskripsi sintagma, 2. The bracketting syntax, 3. The syntagma, 4. The parallel syntagma. Teknik pengambilan gambar: 1. Wide shot, 2. Medium shot, 3. Stabilizing shot, 4. Full shot, 5. Long shot, 6. Extreme long shot. Produksi media audio. Studio rekaman merupakan sebuah ruangan yang digunakan sebagai fasilitas proses rekaman. Peralatan: 1. Mikrofon barisan terdepan dalam sebuah proses rekaman. 2. Mixer konsol, beberapa channel input. Jumlah tergantung tipe audio mixer. Setiap channel input biasa terdiri dari 1 terminal masukan, 2 kontrol ekualisasi, 3 fader gain, 4 kontrol keluaran utama, 5 tampilan meter, 3 speaker monitor. Sebuah studio rekaman memang dirancang khusus untuk kebutuhan mixing atau mastering. 4. Open reel, alat produksi media audio yang berguna untuk perekaman analog. 5. Digital audio workstation, perangkat yang digunakan untuk khusus proses rekaman digital. 6. Tape recorder, bahan baku kaset. 7. Digital portable recorder, alat ini dapat merekam suara dan penyimpanannya dalam bentuk digital. Proses pembuatan media audio. Secara umum proses pembuatan media audio melalui 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada setiap tahapnya terdiri dari beberapa kegiatan. Mengevaluasi pasca produksi video, animasi, dan musik digital. A. Compositing. Compositing atau bisa juga disebut dengan proses penggabungan hasil render dan tahap produksi sebelumnya. Proses ini sangat membutuhkan keterampilan dalam video editing. B. Color correcting. Bagaimanapun warna adalah unsur penting dalam suatu gambar, tatap ataupun gerak. Warna dapat menghidupkan bahkan menghasilkan aura tertentu, maka itu color correcting sangatlah penting dalam tahapan pasca produksi. C. Dubbing atau musik atau sound effects. Beberapa produser, filmmaker, editor, ataupun animator memiliki cara tersendiri dalam melakukan proses dubbing atau penambahan suara pada film mereka. Poin pertama, misalkan kita mempersiapkan audio pada saat praproduksi, maka proses animasi pada tahap produksi akan mencontoh hasil dubbing dari tahap praproduksi. Pada saat pasca produksi, ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk merekam dan menambahkan audio. Setelah itu, pada tahap pasca produksi, saya mulai merekam dubbing atau audio lainnya dengan mencontoh animasi yang belum diisi suara. D. Final output. Untuk proses akhir, yaitu final output, proses ini adalah puncak dari keseluruhan produktivitas pembuatan film animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Praproduksi. 1. Tahap praproduksi. Tahap perencanaan yang artinya mempersiapkan segala sesuatu agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan hasil video yang diharapkan. A. Ide, rancangan yang tersusun di pikiran. B. Sasaran, tentukan sasaran video. C. Tujuan, untuk tujuan apa video diunggah, diperjualbelikan atau pembelajaran. D. Pokok materi, pokok video memiliki pesan yang ingin disampaikan. C. Sinopsi, berisi ringkasan berupa cerita yang padat dan jelas. F. Naskah cerita yang berisi aturan. G. Storyboard, serangkaian sketsa. H. Pencahayaan sederhana, digunakan selama video berlangsung. Tahap produksi dimulai dari merekam video dengan skrip dan konsep yang sudah dirancang dari awal. Persiapan proses pembuatan komputer, alat penggambar, screen video, mikrofon. A. Alat penangkap gambar, menangkap kamera dengan handycam. 1.
Cara memegang kamera, peganglah kamera dengan mantap. 2. Zoom, hindari penggunaan zoom untuk memandang luas tanpa menggunakan tripod. 3. Suara, gunakanlah earphone agar suara dari luar tidak masuk dalam video. 4. Peraturan 10 detik, rekamlah dengan waktu lama agar menghindar pergerakan kamera yang berlebih. 5. Panning, mengambil gambar bergerak secara horizontal. 6. Fokus dan keseimbangan warna saat melakukan pengambilan gambar jarak jauh. 7. Tanggal dan waktu, jangan memasang peraturan dan tanggal waktu karena video tidak akan berguna untuk digunakan. 8. Gambar pengisi, mengambil gambar yang lain berdasarkan sama kaitannya dengan objek yang dibahas. Beberapa angle berikut ini mungkin dapat menginspirasi Anda. 1. Dutch angle, pengambilan gambar miring. 2. Worm angle atau mata cacing. 3. Crazy angle, kamera bergerak tidak beraturan. Pengambilan gambar terhadap suatu objek dapat dilakukan dengan 5 cara. A. Bird eye view, teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. B. High angle, sudut pengambilan dari atas objek. C. Low angle, sudut pengambilan dari arah bawah. D. Eye level, sudut pengambilan gambar secara sejajar. E. Frog eye, sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kependudukan objek yang lebih rendah. Terdapat bermacam-macam istilah antara lain. 1. Extreme close up, pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidung pemain atau bibir. 2. Big close, pengambilan gambar dari sebatas kepala dengan dagu. 3. Close up, gambar diambil dari jarak dekat. 4. Medium close up, hampir sama dengan MS. B. Menangkap dengan handphone. 1. Lebih dekat ke objek, tidak semua handphone terdapat zoom. 2. Hati-hati dengan cahaya, ambil gambar pada cahaya yang sesuai. 3. Steady, jaga keseimbangan. 4. Hindari penggunaan zoom, dapat mengurangi fasilitas gambar. 5. Hindari panning kecuali dalam keadaan darurat, maka tidak apa untuk digunakan. 3. Tahap pasca produksi, fungsi editing video. Editing video merupakan proses menggerakkan dan menata video shoot atau hasil rekaman gambar menjadi suatu rekaman sumber yang baru dan enak untuk dilihat. A. Windows Movie Maker adalah melakukan olah digital terhadap cuplikan-cuplikan gambar. B. Publikasi video atau exporting. Klik tab beranda dan kemudian klik save film, kemudian pilih setelan dan yang dianjurkan untuk komputer. Fungsi sound. 1. Fungsi sound meliputi sejumlah keperluan seperti pembuatan musik, ilustrasi. 2. Fungsi image editing, merupakan penunjang elemen grafis untuk keperluan editing. 3. Fungsi animasi dan visual effect, merupakan bagian video untuk berupa animasi dan visual effect, merupakan klip video berdurasi tertentu yang ditambahkan pada proyek editing. 4. Fungsi distribusi, produk video yang telah dibuat mungkin selanjutnya akan didistribusikan kepada pemirsa yang merupakan target komunikasi dari produk video tersebut.